kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan-Mu nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi ya. Kita boleh bersyukur pada saat pagi hari ini kita boleh bersukacita karena Tuhan yang kita punya, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa baik. Kebaikannya tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kita. Maka dari itu saya ajak Bapak Ibu saudara jemaat semuanya untuk menyembah Tuhan dan kita akan angkat satu pujian. Yesus Tuhan.
baik. Terima kasih. Kembali kami dapat menghadirat Tuhan, mengucapkan syukur dengan damai sejahtera sukacita kami hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur bisa bersekutu dengan Engkau Terima Bapa. kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahasa Tuhan, kami mau memuji, kami mau meninggikan, kami mau memuliakan nama Amin. Tuhan. Layakan kami Bapa, sucikan kami, kuduskan kami, biar Tuhan segenap tubuh jiwa dan roh kami Yes. semua untuk Tuhan. Amen. Bapa, ampunilah segala dosa Amen. dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan, biar Bapa senantiasa mengampuni kami. Amen. Senantiasa Tuhan Yesus melayani kami. Yes. Biar Tuhan kami melayani dengan Haleluya. Amen. Tuhan Yesus Tuhan yang memulai ibadah ini. Biar aku berkasih dari awal Iya, hingga Tuhan. akhirnya bersama dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang kuasa yang kuasa Roh Kudus Bapa, selamat Bapa, pulih Tuhan. Terima kasih. Tuhan. Terima kasih. Biar Bapa sukacita surga menyatakan. Amin. Terima kasih Tuhan, biar memakai setiap hidup kami Tuhan dari tangan kami untuk memuji dan menginginkan Yes. Engkau. Terima kasih Tuhan bagi saudara kami yang belum hadir. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita dengan selamat. Dan kami dapat memuji dan Amin, menginginkan amin, Engkau, amin. Bapa. Terima kasih Terima kasih. Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami siapkan seluruh tubuh kami untuk kemuliaan nama-Mu, Bapa. Baik kami yang melayani dari musik PL Singgal dan baik hamba yang menyampaikan atas firman-Mu, kami serahkan dalam tangan Bapa. Kau yang memberkati, Kau yang Ya. beracara, Kau Tuhan yang membimbing kami. Terima kasih. Tuhan, terima kasih. Biar Bapa Roh Kudus pun senantiasa menyertai kami. Amin, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, Terima kasih. terima kasih. Kami siap memuji dan Yes. menginginkan nama-Mu. Hanya di dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus Terima Kristus. kasih. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Masih tetap dalam hadirat Tuhan, saya masih ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita menyembah Tuhan lagi dengan kita mengangkat satu pujian yang mengatakan Aku punya Tuhan yang bisa. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah pada saat pagi ini adalah Tuhan yang besar, Amin. Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberkati. Haleluya. Percaya
Ibu Saudara diberkati oleh pujian yang kita nyanyikan barusan. Pujian yang kita nyanyikan mengatakan Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-janjinya, Tuhan yang sanggup memberkati saat kita senang, saat kita sedih. Tuhan selalu ada buat kita. Shalom. Shalom. Tiba-tiba bukan genre dari penyembahan ke sukacita. Apakah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Luar. Luar biasa. Yes, yes, yes. Boleh sekali lagi kita akan mengatakan apa ini namanya? Yel-yel kita, yel-yel PBD yang berkesenangan kita. Apakah Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan? Puji Tuhan. Tuhan Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Semuanya sehat, berarti semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Amin. Untuk pada pagi hari ini kita ucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Pustito yang jauh-jauh dari Malang, hambanya yang akan melayani kita pada saat pagi hari ini. Selamat melayani Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Bapak Ibu sepatu kami berdiri. Kita akan pujikan anggur baru. Dan sudah dekat
Puji Tuhan. Saat ini Tuhan, saya percaya Tuhan pasti dimuliakan, Tuhan pasti disenangkan lewat pujian kita. Untuk waktu selanjutnya, kami persilakan anak-anak sekolah minggu untuk memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus boleh memberkati anak-anak sekolah minggu yang telah memuji nama Tuhan. Biarlah 9 buah roh boleh menjadi buah dalam kehidupan kita. Pada saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa dengan kasih Kristus saudari Jessica. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang kami sembah, Bapa kami mengucap syukur Tuhan di bagian kita ini Bapa. Kami anak-anak masih dalam berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Tuhan sudah kami akan memberikan sebagian dari diri kami Bapa. Tuhan ajarkan kami memberikan hati yang ikhlas Bapa. Biarlah persembahan kami berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan boleh menyucikan kehidupan kita. Tuhan boleh menyempurnakan, melembutkan hati kita, supaya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi berkat, boleh mengubah setiap kehidupan kita. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu-satu ya Tuhan. Selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, jangan padamu. Setia.
ini menyediakan tempat bagi kami di surga. Kami menantikan kedatangan-Mu sebab kami ke tempat-Mu yang mulia. Terima kasih Bapa. Kami akan dengar firman-Mu, beri kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Kami boleh melakukan seperti yang Engkau mau. Hormat, pujian, kuasa, kemuliaan bagi Engkau Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami, Yesus selamat siap terus kami diselamatkan hidup. Kami siap menyampaikan firman Tuhan. Bersama kita katakan, Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa sama sekalian bisa bersama Bapak Ibu sekalian di tempat ini kembali. Ya, saya suka sehat-sehat selalu dalam perjalanan Tuhan yang sempurna. Kita lihat dalam Amsal 3 ayat 5. Bagi yang bawa Alkitab bisa dibaca atau elektronik kitab boleh juga ya. Zaman kita modern. Jadi zaman saya dulu jika kuliah Alkitabnya itu Alkitab buku itu yang Bapak Ibu pegang. Tapi dalam zaman bisa bentuknya elektronik. Itu kalau dilatih cerdas cermat Alkitab ya cepat-cepat buka di HP ya apapun cepat karena terbiasa dengan Alkitab. Kalau sekarang coba ya mungkin sulit ya karena apa? HP tinggal ketik HP ya begitulah bermain jam. Kita akan baca sama-sama ya. Amsal Salomo tingkat 5. Ya tunggu beberapa baca Amsal itu setelah Mazmur ya. Setelah kejadian jauh tapi ya. Amsal tingkat 5, 2 muda percayalah kepada Tuhan belum semua ya. Kita sama-sama. Supaya kita bisa membaca, merenungkan dan menjadi berkat bagi kita. Amsal 3 ayat 5, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Katakan Amin. Ada 2 kata kunci. Yang pertama, percayalah kepada Tuhan. Hati itu saja. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. 2 hal. Tetapi dari 2 hal ini kalau kita renungkan ada 3 hal yang boleh kita ambil berkatnya dan boleh kita lakukan sebagai orang yang percaya di dalam Kristus Tuhan. Yang pertama ayat ini berbicara soal percaya Tuhan dalam hati jangan bersandar. Mengandung makna yang pertama, kita harus berserah sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan. Saya ulangi lagi, ketika kita mempercayai ayat ini, maka seharusnya sebagai orang percaya kita harus menyerahkan hidup kita berserah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Artinya jangan setengah-setengah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Saya percaya kita ribuan kali yang akan terjadi. Tapi apakah betul kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan atau hanya setengah saja? Kalau itu apa buktinya? Nah, kita lihat orang yang tidak berserah sepenuhnya punya ciri khas. Apa cirinya? Selalu protes. Protes itu di dalam makna lain adalah menyalahkan orang lain. Jadi kalau kita misalkan di sekolah atau dalam rapat kita protes, berarti kita menyalahkan dia yang berbicara. Ya. Ada demo di mana-mana. Hari buruh kemarin juga ada demo, baik di kota Jakarta, di Malang juga, Surabaya juga. Saya nggak tahu kalau di Nganjuk ada nggak demo buruh kemarin. Tapi di beberapa kota besar ada demonstrasi maksudnya bukan demo massa. Demonstrasi itu adalah bentuk protes. Nah, percaya kita setuju ya. Bentuk protes pada yang tidak disetujui. Entah kan demo hari buruh mereka minta kenaikan gaji, kenaikan UMR. Berarti dia protes yang selama ini kurang, yang selama ini tidak benar.
Yang selama ini diberikan tidak sesuai. Yang benar adalah gunanya. Begitu. Jadi saya katakan orang yang tidak berserah sepenuhnya pada Tuhan adalah orang Kristen yang protes, yang suka protes. Ada sih tidak protes? Oh enggak, saya nggak mungkin protes. Akan buktikan. Karena saya ngomong gini karena saya pernah protes sama Tuhan. Jangan jadi Kristen lele, Kristen lele bersebut-sebut, lele ada sebutnya ya. Saudara Kristen lumba-lumba, apa itu suka menolong. Kita tahu di videonya lumba-lumba suka menolong. Tidak. Jika nurun kan dilatih bisa lele ada situs lele, tidak tahu ya. Ada situs lumba-lumba ada diajari nurun. Jadi anak Tuhan yang nurut sama Tuhan, jangan protes. Amin kan? Lakukan, ya kan? Saya dulu pernah protes Bapak Ibu. Saya 4 bersaudara dari keluarga Mbak Tuhan, Bapak saya gembala, bersama berbagai Tuhan. Kita dari kecil dilatih berdoa pagi, doa malam, melayani Tuhan. Jadi dulu di tempat saya ini seperti mimbar, di bawahnya ada kolam untuk baptisan. Kita suruh gosok, apa itu, nguras, bersihkan tiap kali ada baptisan, setahun 2 kali. Ngajar sekolah minggu, remaja, pemuda, seterusnya. 4 bersaudara. Saya nomor 4. Saya 1 di Amerika, nomor 2 sekarang sebagai bantuan dengan nomor 3. Nah, yang saya ceritakan nomor 3 ini. Laki-laki, perempuan, laki-laki, dan saya laki-laki 2. Kita keluarga baru yang tidak pernah, bisa katakan tidak pernah berbuat jahat atau pada orang baik lah, tapi tidak berbuat kejahatan, pidana atau pelanggaran atau yang menurut orang itu tidak baik. Tetapi kenapa terjadi suatu saat kakak saya nomor 3 diizinkan Tuhan sakit jantung. Waktu itu umurnya 42 tahun. Masih umur 42 tahun, tahun 2011. Sakit jantung, kalau jalan agak jauh mungkin. Jalan naik tangga 3 tingkat aja mungkin, kakinya bengkak. Dan karena kita orang percaya, orang Kristen setiap saat pagi, malam, berdoa untuk kesembuhan. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Kalau Tuhan berkata, apa yang kau minta, kau dapatkan. Nah itu penafsirannya kita suatu saat bisa soal. Tapi yang pasti, kita berdoa dalam nama Yesus sembuh. Yang terjadi meninggal. Kakak meninggal. Saya sebagai anak bungsu, adiknya kakak saya. Dan saya juga sebagai dokter, ngobati nggak berhasil, doa nggak berhasil, malah berhasil. Apa nggak protes? Saya protes, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kami keluarga orang-orang percaya yang nggak lelek atau nggak pernah absen di zaman berdoa, muji Tuhan, melayani Tuhan, tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan? Harusnya saya doakan sembuh. Dengan kata lain, saya protes sama Tuhan. Engkau nggak benar Tuhan, apa yang benar? Kan gitu. Ada sini yang protes. Bertobat ya, seperti saya bertobat. Tuhan, aku sudah umur 34 tahun. Ini jodoh Tuhan. Terus kepala ikan, umur 38 mau kepala ikan. Melihat aja nggak ada Tuhan. Aku orang setia, melayani Tuhan. Nah, protes saya. Kan begitu. Itu orang Kristen yang protes. Aku ini nggak pernah absen di gereja. Datang jam 9 mulai, jam 8 itu sudah di sini berdoa. Tapi kok izinnya terjadi, aku kaget. Nah, ya kan protes. Jangan jadi Kristen pilih jemputnya bersungut-sungut. Saya ingin katakan dan tegaskan dari setiap kita, bersungut-sungut itu dosa yang serius di hadapan Tuhan. Kenapa dari serius? Dari orang saya yang berjalan dari tanah Mesir ke tanah Kanaan, 2 orang saja, Yosua dan Kaleb langsung ke tanah perjanjian. Kenapa? Karena bersungut-sungut lagi. Kristen lele dan pernah jadi Kristen yang bersungut-sungut. Jadilah orang Kristen yang bersyukur, percaya. Dan itulah itu proses sama Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa? Kan nggak tahu jawabannya. Orang bilang sabar, Tuhan itu baik, tetap percaya Tuhan itu baik.
nggak nyaman ya. Tapi ini saya alami. Tapi saya protes, Tuhan nggak kasihan. Istrinya kakak saya ini masih muda waktu itu, punya anak 3, masih kecil-kecil, masih SD kelas 3, kelas 1 dan TK. Makan apa Tuhan? Bapak itu panggil Tuhan, padahal dia bekerja tulang punggungnya enggak dapat makan, tapi hari ini tetap digelar Tuhan. Tetap digelar Tuhan. Jadi kalau Tuhan tidak terjadi, Tuhan punya solusinya. Enggak dibiarkan Tuhan panggil kakak saya meninggal, biarkan. Enggak. Sampai hari ini maka sudah lulus. Bahkan yang kedua sekarang sekolah kerja di Australia. Lu enggak terlalu terpikirkan. Itu koran saya sekarang kerja di sana. Yang pertama lulus sekarang di Tasikmalaya, ya di Tasikmalaya di sana. Lulus kerja di ASN, kayak gitu. Nggak pernah terpikirkan. Tuhan pelihara mereka. Kita jadi Tuhan, ampuni aku di protes lain. Saya nyalakan Tuhan waktu itu. Dan saya belajar dari itu, saya tidak lagi menyalahkan Tuhan. Ketika sesuatu kejadian tidak sesuai dengan saya belajar kekuatan. Karena engkau selalu benar, aku yang salah. Jadi kalau protes itu bukan Kristen yang sejati. Itu bukan Kristen menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Itu Kristen yang menyerahkan separuh hidupnya kepada Tuhan. Karena kita nyanyikan dia suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan. Ketika kau bicara masalah, loh Tuhan, kok gini protes lagi ya? Kalau suka-suka Tuhan, sekarang Tuhan lah. Tapi sekarang Tuhan yang bekerja dengan kebaikan yang kita percaya, yang mengasihi dia. Pasti. Kalau kita mengatakan suka Tuhan, jadi suka ya. Kita sudah menyalahkan hidup kita sudah dibeli dari Tuhan. Ya orang Israel protesnya seperti ini. Dalam Keluaran 14:11, kejadian Keluaran kita ayat 2. Keluaran 14:11 saya bacakan, dan mereka orang Israel berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Nah, protesnya orang Israel. Musa, kok enggak ada kuburan di Mesir? Kok engkau bawa kami ke padang gurun? Protes. Atau kita berkata, Musa, kok salah? Apa bahwa itu kadang harusnya tetap di sana. Orang Israel menyalahkan Musa, ya tentu saja menyalahkan Tuhan. Dia punya inisiatif. Katanya itu Tuhan kok enak, kok ternyata kadang gurun itu teman. Padahal balik kadang gurun kalau mereka terus berimbas sudah mati. Jadi saya ingin katakan pada setiap kita, kalau hari-hari punya pergumulan hidup yang berat, teruskan sampai tujuan dan negeri yang menimpa susu dan mati bersama Tuhan. Tak usah protes lagi ya, tidak. Orang protes tidak disukai Tuhan, bersungut-sungut, lebih baik bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya apa katanya bersyukur? Tetap bersyukur. Masa tak ngerti? Apa cara itu tetap bersyukur. Nah, yang kedua, percaya pada senang hati dan jangan mengandalkan pikiran sendiri. Yang kedua, maknanya adalah kita harus menyingkirkan logika kita, membuat logika kita. Ikut Tuhan, akal kita harus kita singkirkan. Yang kita dahulukan firman Tuhan. Begitu. Apa maksudnya? Apakah kita selama ini sudah ikut Tuhan, sudah percaya sepenuhnya dengan tidak mengandalkan pikiran? Ciri orang yang tidak mengandalkan pikirannya, tidak mengandalkan pikirannya, atau orang yang mengandalkan pikiran, orang mengandalkan cirinya adalah sering berargumen. Apa sih argumen? Apa bedanya dengan protes? Kalau protes tadi menyalahkan Tuhan, kalau berargumen dia memberikan fakta, menyodorkan fakta. Ini loh Tuhan. Itu orang yang mengandalkan logika. Saya tanya, namanya fakta itu benar atau tidak? Benar, ya, benar banget. Namanya fakta. Tetapi hidup di dalam Tuhan, jangan kita berdasarkan fakta, tapi berdasarkan iman. Kalau berdasarkan fakta sedih update. Mata mengatakan apa? Tuhan sudah 4 hari dia
dikubur, sudah mati. Lazarus kan membangkitkan. Ketika Tuhan berkata, buka pintu, batu pintu penutup kubur, yang mengajukan argumen pakai logika siapa mah? Sudah 4 hari dia dikubur. Berargumen, menyodorkan fakta. Mungkin kita punya sabar dan kita menyampaikan fakta. Tuhan, aku ini sakit berat, dokter sudah memvonis tidak bisa sembuh. Fakta. Tapi kata nggak siap kita, tanpa kita berikan fakta pada Tuhan tahu. Tuhan sudah tahu bahwa itu masalah itu apa, sudah tahu. Tuhan, hutangmu kakek. Kalau Tuhan berkata percayalah, bersyukurlah. Hutangmu kakek Tuhan ratusan juta. Itu Tuhan sekian juta. Tuhan sudah tahu. Lapo, yang berfakta itu lapo. Orang yang berfakta itu membuat akalnya berjalan, pikirannya berjalan, pikirannya main, sehingga dia lebih tinggi akhirnya nggak percaya. Saya dulu tugas di Kalimantan ya, tahun 96 sampai 2002 di sana. Waktu itu lulus dokter, kemudian tugaskan di sana. Habis di sana saya pulang ke Kota Malang. Nah, saya suka di sana karena pelayanan oke. Ya, saya suka ke tempat-tempat terpencil ya, di dalamnya saya suka. Tetapi istri saya ngomong, Pak, kita pulang aja. Suka pulang. Saya istri pulang. Tetapi waktu itu pertama kali kalau saya pulang, saya harus memulai awal untuk bekerja, baik praktek di rumah maupun di rumah sakit. Hitung-hitung waktu gajinya kecil, tetap aja ngitung saudara. Buka praktek di mana tidak punya modal, ada uang pun nggak sebanyak itu. Akhirnya kita buka praktek di rumah dan saya tahu rumah ayah saya, tapi loh saya nggak punya rumah. Rumah ayah saya di gang kecil yang buntu. Kalau diteruskan itu apa? Sungai Dratas. Kalau sini sungai Dratas gede, kalau sana sungai Dratas kecil. Saya tanya ke Bapak Ibu sekalian, asalnya Bapak Ibu punya bisnis, berdagang, punya usaha, suka di kota besar yang ramai orang, apa yang sepi orang? Ramai, kamu kerja di aku, dagang di sini aja. Gimana tengah sawah? Saya nggak tengah sawah, tapi di gang sempit. Mobil kan bisa masuk, tapi kalau berpapasan berhenti dulu salah. Dan tidak ada terusannya, buntu. Terusannya ada kami, ya. Sungai maksudnya. Harus balik lagi. Karena saya nggak punya modal, saya terpaksa praktek di situ. Ketika saya praktek, yang buat saya heran itu teman-teman pelayan, pendeta pengerja juga ngomong saya, terus itu, Pak Om, Pak ya pengerja, ojo praktek di situ. Lalu saya suka sekolah, maksudnya ya, kan berharap saya dapat diobati, dapat jasa uang kan gitu. Lalu nggak ke kota, saya pikir benar juga kalau di kota misalnya tempatnya dengan kota ini 3 kilo, tapi bedanya jauh ya. Artinya itu ruangnya Bapak ini sekitar. Bukan itu saja, ada banyak teman-teman yang ngomong nyarankan di Pondok sepi, orang nggak bisa tahu kamu praktek di situ. Waktu itu belum ada zamannya medsos. Kalaupun ada, nggak boleh dokter itu iklan, nggak boleh. Bisa kena pasal dengan kesehatan nggak boleh. Jadi bukan misalnya nggak boleh, hanya pelang aman aja. Jadi membuat saya sedih. Teman-teman saya semuanya menyarankan kita coba praktek di situ. Enggak kami, ini pokoknya lupa aku. Itu abad yang ngomong. Tapi bukan pak saya, abad ngomong. Wis percaya berdoa. Kalau memang di sini saya berdoa. Tuhan harus salah, Tuhan berdiam diri. Karena Tuhan berdiam diri, saya boleh menyampaikan fakta, mengajarkan argumen. Tuhan, ini tempatnya sempit, jalannya buntu. Kalau terus hanya kami, tidak ada orang, hanya rumah warga kampung. Saya menyampaikan fakta. Tapi ketika saya menyampaikan fakta, Tuhan tahu ya. Lalu aja saya, aku seru, aku seru. Tapi sampaikan fakta tujuannya apa? Gak mungkin Tuhan, orang datang nggak mungkin kan gitu. Tujuannya kita menyampaikan fakta bahwa tujuannya apa sih? Protes saja. Kenapa Tuhan seperti itu? Ada yang menyampaikan fakta. Tuhan umur buat kok nggak baju sudah. Tuhan mampu gajiku segini, Tuhan bagaimana bisa nggak mampu Tuhan menyampaikan fakta itu. Aku sakit sudah lama sudah nggak sembuh-sembuh. Sakit itu ruang ini mungkin. Menyampaikan fakta. Disodorkan fakta. Gunanya apa sekarang?
Baik Tuhan, kok izinkan terjadi di kekuatan dan di kami ucapkan setelah kami bersyukur kan gitu. Dan saya tahu ketika saya tetap di situ di rumah praktek sudah banyak pun orang bilang lalu saya nggak datang. Nggak kebangetan lah memang kalau memberikan bahasa sarkasme itu. Lalu saja. Ya, bisa saja di tempat ini keliling dari kota ke kota. Maaf naik mobil. Kenapa? Luar biasa. Tadi kita ngomongnya Pak Yesus itu besar, sudah siap. Dan tidak pernah terpikirkan Tuhan kirimkan orang berobat bukan cuma sekitar itu 1 kilo 2 kilo dari rumah saya. Orang Surabaya, orang Sidoarjo, Bangil, orang Malang Selatan yang dekat pantai, orang Blitar bisa datang ke tempat saya. Kok gak nyeri? Saya kalau punya sana Tuhan ampunin Tuhan misalkan argumen tempatku kesempit kata orang lalu gak rekop. Nyatanya bukan kita lalu. Orang-orang rombongan naik kopi berobat semua. Loh kok bisa? Kan jauh. Padahal belum ada medsos. Tadi nggak ada ya, nggak boleh juga. Ini mereka dengar dari mulut ke mulut. Salah satu hal yang saya ceritakan sebagai contohnya, waktu ada seorang ibu membawa anaknya umur 5 tahun yang nyusul laki-laki tidak bisa pipis tersumbat dan dia harus rumahnya Bangil dengan malam 1,5 jam perjalanan. Dan Bangil dikirim ke rumah sakit Bangil melihat nggak bisa tangani. Ini timosis bukan Israel, timosis. Harus ke rumah sakit di Malang. Rumah sakit saya pernah Malang. Dibawa dia hidup sama anaknya dan bapaknya. Naik bis kota Malang, turun di Arjosari, terus naik angkot hendak ke rumah sakit RSSA. Tempat saya bertugas. Tidak pernah terpikirkan di angkot itu dia ketemu dengan seseorang. Ngomong ini saya dengar setelah dia ngomong gini, loh kok ke rumah sakit? Bawaan dokter puskesmas. Di mana itu? Tanya ke tempat saya. Terpikirkan ya masalahnya. Tuhan kirimkan mereka. Nanti saya ngomong Tuhan, orang yang larang kata kok ini mau kirimkan orang Bali dengan cara yang dahsyat yang kita terus pikirkan. Itu hanya salah contoh, ada banyak contoh. Saya tapi bukan alami bersama. Kalau tidak, kita mengajukan argumen. Ya Tuhan sakit itu sangat tak besar, berbuat tidak tahu, hanya bersyukur saja, bersyukur. Jadi orang mengajukan argumen adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan dia mengadakan pikiran kan gitu. Yang ketiga, yang pertama secara sepenuhnya. Yang kedua, singkirkan logika kita. Tidak usah ngajukan argumen, ngajukan fakta tidak perlu. Tuhan tahu. Dan kita sudah menyerahkan pasti dia bertanggung jawab. Yang ketiga, ketika kita percaya betul sudah hati, tidak bisa berpikiran. Yang ketiga berarti fokusnya tetap pada apapun yang terjadi. Ketika kita percaya pada Tuhan, tidak mengambil pikiran, maka fokus pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Maka ku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Hidup kita, pikiran kita, setiap saat, setiap waktu hanya Yesus. Kalau pikiran kita pada Yesus, itu artinya kita sudah percaya pada Tuhan hati, tidak bersandar pada kita. Orang yang pikirannya tidak pada Yesus punya ciri. Saya percaya pada Yesus, bilang saya pada Yesus, tapi dia khawatir, dia cemas, dia gelisah, dia takut menghadapi masalah. Berarti pikirannya terbelah, betul ya? Terbelah antara Yesus dan masalah. Seperti Petrus ketika boleh berjalan di atas air, Petrus berkata, jika itu engkau Tuhan, turunlah berjalan juga. Kemudian Petrus berjalan sambil matanya tertuju pada Yesus. Toh dia berjalan juga. Tanpa Petrus sadari, Petrus berjalan di atas air seperti Yesus.
Tanpa Petrus sadari, ketika Petrus melihat Yesus, mata melihat Yesus, dia melangkahkan jejak di atas air. Tetapi ketika dirasakan angin, berarti apa? Dia merasakan angin, dia melihat angin. Pikiran tidak terfokus pada Yesus. Mulailah dia tenggelam. Hari-hari ini, kalau fokus kita pada Yesus sudah benar, ojo lihat masalahmu Bapak Ibu. Ojo lihat pergumulan. Ya kok kata gak lihat kok orang dewi tidak kan orang ketemu. Betul ketemu. Maka kita dilatih untuk lihat Yesus. Ojo didelok jangan jadi masalah hati. Oke lah ada penyakit, oke lah utangan hati, oke lah. Lihat Yesus, ojo lihat masalah. Kalau lihat masalah, pasti kita khawatir. Kalau lihat Yesus besar, pasti kita kuat. Makanya sering-sering kita berdoa. Sering berdoa bukan menuntut kita untuk berdoa, karena itu kekuatan kita. Kalau kita tidak berdoa, atau jarang berdoa, ya kita nggak kuat. Hadapi masalah akan lemas. Kita percaya di sini pasti ada jemaat yang ngeluh kepada Bapak Gembala. Kok ngene tak ya. Itu Bapak Gembala sama Tuhan ngomong, Tuhan aku ingin Tuhan mesti kok protes hari ini atau protes meneh, baca ngajar argumen lagi Tuhan papaku ini Tuhan ojo wis tetap percaya kok apapun terjadi percaya bersyukur itu saja gampang percaya nggak punya modal apa bersyukur nggak punya modal apa hanya modal hati seperti anak kecil lugu percaya bersyukur percaya pada segala hati dan tidak mengandalkan pikiran. Saya juga masih belajar seperti itu. Ada banyak masukan saya. Tapi kenapa saya bisa di sini bukan karena itu sekalian itu jadi berkat. Rasa sudah tidak lagi melihat masalah. Jadi soal yang besar. Saya melihat Yesus sebagai Tuhan saya besar. Kalau nggak salah dulu saya ceritakan istri saya dulu saya pengalaman dari istri saya. Mana-mana pelayanan, mana-mana ada istri. Tapi ada ini sendiri. Kalau orang tanya saya, betul sama siapa? Sama Sophia. Siapa itu Sophia? Selingkuhan dia. Coklat setia. Ada satu saudaraku yang setia. Bukan selingkuhan. Itu kasih saya sejati ya. Yesus saya sejati. Kemana dulu dengan istri saya? Ada teman ngobrol. Tapi 3 tahun yang tanpa disadari. Saya diizinkan Tuhan sakit stroke, nggak bisa bangun, nggak bisa ngomong. Sekarang di sana di rumah dijaga suster. Jadi suster yang menjaga, sambil bayari susternya baik lagi. Kita tinggal ngomong nggak bisa. 30-an pendeta yang berdoa, sudah puluhan dokter, profesor, teman-teman saya, suster bayari sudah profesor, ngasih obat ampuh. Tidak ada penyakit sama sekali, darah tinggi, kencing manis, kolesterol nggak ada, tapi kena stroke. Yang masuk biasa lumpuh 2-2, tangan nggak bisa diangkat, yang bisa 2-2, hanya terbaik tempat tidur. Kalau orang biasa, saya menulis dulu pertama kali protes, ada ini saya harus kita semuanya tidak ada pertanyaan keluarganya. Setiap malam pasangan pulang ke malam mungkin malam sama pasangan nanti sudah masih dan nanti malam asal dia hanya menangis saja karena dia tahu dia ngerti nanti nggak sombong. Waktu awal itu saya nangis betul sedih. Saya ngomong Tuhan ini protes Tuhan, saya ini dokter bisa bukan orang sakit yang lain stroke, tapi nggak bisa bukan sendiri. Tuhan ngomong apa? Dan doktermu mau pakai teman-teman mau pakai. Kamu juga mengandalkan manusia, hamba Tuhan kau udah berdoa. Nggak ada hasilnya, bukan itu. Jadi jangan andalkan hamba Tuhan, akan pendeta jangan andalkan. Memang tak perlu pendeta berdoa, tapi jangan diandalkan. Yesus yang diandalkan. Satu-satunya doa kepada Yesus. Jadi kita punya masalah, ojo lihat masalah, lihat Yesus. Kita akan bersyukur. Tapi kalau lihat masalah, hari ini saya nggak di sini, saya akan nambah melayani, saya akan di rumah saja dari sini. Tapi nggak ada gunanya. Sampaikan pemain musik kembali dan sehingga
Cari setiap kita untuk hidup dalam kebenaran firman. Percaya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Singkirkan logika kita dan fokusnya kepada Tuhan. Rasakan hidup dalam keindahan bersama Yesus. Dia kekuatan kita, dia menyertai kita sampai dia datang kembali kedua kali, melihat anaknya berkenan di hadapan kita. Saya percaya setiap kita punya masalah, apa punya masalah. Khawatir Pak, khawatir Bu, saya juga punya masalah, tapi kita saya punya Yesus yang besar. Bapak itu punya luar biasa, dia punya kekuatan bagi kita. Jadi perlulah kita diperlukan kita percaya, hanya percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari kita bangkit bersama. Aku percaya, aku percaya. Yang Tuhan inginkan bagi anaknya tetap percaya. Jangan ada lagi protes sama Tuhan. Jangan lagi tetap percaya. Tetap percaya dalam Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya.
pujian anak-anaknya. Kepala hambamu, kuasa dan kuasa yang dahsyat memberkati hambamu, bahkan hikmat bagus memberkati hambamu yang lain tempat ini. Para pekerja Tuhan, worship leader, para pemain musik, singers, multimedia, dan siapa tidak melayan tempat ini, Tuhan kau tidak tinggalkan kami. Kau terus bersama kami, menyertai kami. Kami percaya pelayanan kami tidak sia-sia dari Tuhan. Bahkan Jumat yang saat ini sudah mengangkat tangan. Terima kasih Bapak, kau pegang tangan kami terus. Kami melihat Engkau buat yang lebih besar dari masalah kami, sehingga kami tetap setia dan bersyukur senantiasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau jabat kasih kami dalam nama Tuhan goyangkan. Kami percaya Tuhan memberikan kesegaran rohani bagi kami. Kami semakin cinta Engkau. Segala hormat, segala pujian, kuasa hanya bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan, harapan kami yang kekal. Kami hanya berdoa. Haleluya, haleluya, katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Kita dikuatkan oleh Tuhan. Mungkin memang ini ciri saudara kita semua, ciri kita semua. Sering kali kita protes ya saudara ya. Betul kan? Gak jujur, gak bermustaqbal. Sering kali kita protes. Tetapi saya dulu juga seringkali seminar bersama hamba Tuhan di Hotel Agrowisata, di Hotel Satelit di Surabaya, tempat orang sejahtera. Kalau saya pulang ke pojokan seperti kandang sapi gitu. Saya rasanya ngenes setiap saya pulang kembali ke tempat lain seperti itu. Rasanya kenapa Tuhan kok seperti itu? Tetapi saya belajar pagi hari dari Bapak Dr. Puspito. Saudara, masalah saudara tidak seberat yang dihadapi oleh Bapak Dr. Puspito. Saudara jangan membayangkan suami saudara lumpuh, jangan membayangkan istri saudara lumpuh. Tetapi kalau bisa melayani, bisa bersyukur, ini kasih karunia Tuhan. Tidak protes lagi. Saudara duduk saja. Coba ada pujian itu. Saudara, kita tutup mata, kita renungkan. Hatiku percaya. Kenapa? Hanya sudah dibantu 10. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Percaya. Pergumulan saudara di hadapan Tuhan kecil. Masalah kita di hadapan Tuhan kecil. Iya. Tetapi ada kuasa yang lebih besar. Amin, amin, amin. Yang sanggup memampukan saudara. Yes, amin, amin. Saat kita melihat jalan, saat kita melihat jalanku, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Hatiku
Aku tak mengerti rencanamu, namun tetap Saudara tetap pegang janji Tuhan. pegang janjimu. Sebab janjinya tidak dan akan lebih lengkap. Mengharapkan Tuhan di dalam Yesus. Katakan kepada Tuhan, aku percaya Tuhan.
Saudara yang sakit, saudara yang punya persoalan, angkat tanganmu, serahkan kepada Tuhan. Persoalan saudara tidak lebih besar dari kuasa Tuhan, tetapi kuasa bagi atas segala-galanya. Tuhan, kami bersama umat-umat di tempat ini, kami sehati sepikir Tuhan, berdoa buat istri dan Bapak Dr. Pustito. Kami tidak protes lagi di hadapan Tuhan, tapi kami bersyukur kepada Tuhan. Ketika kami bersyukur kepada Tuhan mengeluarkan seperti Yunus dalam perut ikan, maka mujizat itu terjadi. Tuhan Eko sembuhkan, Eko pulihkan istri daripada Bapak Dr. Pustito. Saat ini kami di sini, tetapi kuasa Tuhan terjadi. Boleh berjalan kembali, boleh bicara kembali, tangannya normal kembali, oleh bilur-bilur Tuhan. Saudara yang punya sakit apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Pemulihan terjadi, kekuatan terjadi bagi kami. Hati kami percaya, kami menyerahkan akal pikiran kami berserah kepada kuasa Tuhan. Sudah merasakan kuasa Tuhan yang menolong saudara. Tuhan sudah menolong saudara. Tuhan sudah berkarya dalam kehidupan saudara. Saudara pulang sudah diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita percaya saudara, kita tetap tidak pernah putus asa berdoa kepada siapapun. Itu memang tugas kita. Masalah jawab dan belumnya itu tergantung kita minta kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang menjadi jawaban doa. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pustito dalam dua kalinya. Mudah-mudahan Bapak Dokter nggak bosan dia. Kita setiap waktu datang. Juga terima kasih ada Bapak Teguh bersama Mbak Dara. Puji Tuhan, yang dulu datang di sini 2 orang, sekarang sudah 3 orang. Diberkati Anda, si cantik kecil, ya. Tuhan memberkati sebesar pertemuan kita. Kembali saya sampaikan bahwa kemarin waktu Bapak Dokter datang sini, saya bilang Pak, maaf, LCD-nya belum selesai. Yang Kediri belum masih kabar, jadi kita tunggu sampai kasih kabar sama pas. Nah, puji Tuhan kalau instalasi listrik sudah selesai semua, sudah tapi tinggal ini. Ya. Mudah-mudahan tidak kronis ya. Kalau kronis ya kita yang menunggu mujizat Tuhan. Kalau memang paknya lampunya, adromnya mungkin bisa 1 juta lebih, gitu Tuhan. Nah, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, Bapak, Ibu semua saudara. Saya tidak mengajukan sesuatu ke Bapak Dr. Pustito, tapi tiba-tiba Bapak Dokter ini berkata sama saya ketika pokoknya dengan menolak firman Tuhan ini sudah saya tidak beri. Saudara memang tidak beri protes ya. Nanti yang dapat ingat tidak boleh yang tidak terima sesuatu dari Bapak Dr. Pustito, nanti saya akan sampaikan tidak boleh, termasuk saya tidak boleh protes. Saya protes berarti saya tidak boleh firman Tuhan. Supaya saya paham, ya. Puji Tuhan. Tiba-tiba Bapak Dokter bilang tolong dijawab janda sama sopo sing pengen dadi bodoh dan yo ono dan sopo sing kepengin cepet dadi bodoh yo boten enten apa sing talenten bojone dimandang tidak ada ya tidak ada kan tidak ada. Makanya ini kita tidak boleh protes. Saya sampai protes berarti tanda-tandanya ini cepet tadi. Sejak tadi teman-teman nangis. Pokoknya ini kita protes, ini
Kita memang mosok aku pinter tetapi mosok aku pinter tetapi jujur. Jangan protes. Saya panggil nama-nama ini, yang lain tidak boleh. Pokoknya protes sampai kelang gitu. Saya panggil nama-nama ini. Ada satu yang saya memang saya sampaikan langsung satu foto, terus fotonya saya kirim ke fotografer. Saya panggil yang pertama Mbah Jem, monggo Mbah Jem ten Ngajeng. Hati-hati ya, goyang-goyang iki di berkas. Bu Mami, saya urus banyak tinggal. Khusus di Rondo BKT. Bu Marno di Rondo ibu. Bu Sampun, monggo. Jangan lihat dari kali ini ngomong Sampun loh. Tidak betul. Bu Nik, monggo Bu Nik, langsung Bu Nik. Bu Sutami, Bu Jatmiko. Pokoknya dokter sekalian ojo protes. 8 orang. Nanti ini akan menerima berkat dari Tuhan yang Bapak Dr. Pustito. Bapak Dr. Pustito sudah kasih temannya. Saya juga nggak ngerti ya. Aku malah nggak protes mau. Syaratnya botolnya protes kok. Ini 50 luar negeri pasti. Salam om. Sini buka tadi dia mau ya. Salam om. Ya, nanti kita nanti yang satu saya foto saya sudah difoto Pak. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Sembahyang roti dari Pak Pustito ini membawa ini terus. Ngapunten nggih kalau diteruskan. Kalau kemana-mana pelayanan ada seorang teman pelayanan cakupan tabungan yang titip. Nah, ini kalau sakit teman keluarga Budi Bapak Piato sakit batu tahu titip. Tolong ini berikan kepada jemaat yang sangat memerlukan. Jadi kalau perantara nomor Pak, ngapunten nggih. Kalau cuma perantara, nanti kalau sampaikan ke beliaunya nggih. Mau itu berkait dengan nggih. Tes. Jadi kembali lagi Pak Pustito ini perantara. Saya juga berdiri. Kata-katanya saya. Tapi saya senang saudara. Kalau seperti ini senang, saya senang. Orang sosok jadi orang sih. Tidak artinya nggak bisa saudara. Betul kan? Tapi si ngotot nolak, betul. Ibu aku gak oleh pro sama sembahyang diri kok diular soko roti si rodo gak kei sekali tapi ya ini tidak ada apa-apanya ya karena ini kan jasmani yang penting kita makan keluar. Amin, amin. Kedua komunikasi Bapak Dokter juga memberkati yang memberikan saya tidak kenal dan awalnya. Lalu pengumuman gereja Selasa wanita ini jam 5 sore. Lalu Rabu ini saya ulangi lagi pengumuman ini. Ada persekutuan keluarga yang diminta di rumahnya Ibu Jatmiko di Kudu karena Ibu Jatmiko Mas Diki pelayanan di sini, makanya mengundang kita juga nanti mengundang wanita Kartosono. Ya. Jam 6, terus makan sebutnya. Jadi jam 6 ya, jam 6 persekutuan semua ikut.
Semua kan pilih semua ya? Semua ya? Semua. Cilik kecil? Iya. Jangan usah khawatir, semua ikut ya. Jadi semua ikut persekutuan. Di Jalan Klub, nanti bareng-bareng berangkatnya. Lalu tanggal 21-nya ini masih mau mohon doa kita, berdoa buat acara mau nikah. Nah, kita disuruh mendoakan dia. Seorang kirim dongo, Nah, tanggal 21-nya masih dia adalah acara pemberkatan bersih Sabtunya. Jangan lupa. Jadi kita datang semua juga. Habis neng di sini, kita juga ke sana gitu ya. Saya kira itu pengumumannya. Lalu Kamis tetap ada sekolah minggu yang dibuat Kamis. Jumat tetap doa jam 6. Sabtu pemuda remaja dan minggu berikutnya kita beribadah kembali. Saya kira tidak ada pengumuman lain. Kita akan akhiri ibadah kita dengan bangkit berdiri. Kita akan pujian Kami Memuji Kebesaran. Nanti sehabis itu Bapak Dokter bisa ke depan bisa bersalam-salam sama saya semua. Nanti bisa sampai sama-sama bisa berhubungan dengan saya sama-sama. Jemaat buat pekerjaan Tuhan, baik hamba yang sedang membawakan berita firman Tuhan, semua kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan, hidup yang boleh bertambah bersyukur di hadapan-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, berkati semua jemaat yang sudah datang, kesehatannya, berkati rumah tangga kami, berkati pekerjaan kami masing-masing, berkati masa depan anak-anak kami semua. Demikian Tuhan, tangan-tangan yang sudah berkorban, Engkau berkati lipat kali ganda sesuai janji daripada firman Tuhan. Baik yang berkorban untuk Tuhan, kerusakan instalasi listrik dan apa yang terjadi di gereja ini, baik yang kecil maupun yang besar, Tuhan berkati berlipat kali ganda sesuai janji daripada firman Tuhan. Saat kami terus berpegang kepada firman-Mu, kami percaya Tuhan,
janji itu nyata dalam kehidupan kami. Demikian Tuhan, kalau hamba-Mu akan tinggalkan tempat ini, berpisah dengan kami, hamba-Mu akan melayani pekerjaan-Mu di gereja Pare. Lindungi juga pekerjaan hamba-Mu dari tempat ini sampai di Pare. Mungkin siang atau sore nanti lindungi hingga pelayan itu boleh berjalan dengan baik karena campur tangan dari Tuhan. Bahkan malam kembali ke rumah ke malam, lindungi hamba-Mu hingga berjumpa dengan keluarga dengan selamat. Demikian pula kami yang ada, kami akan berpisah satu dengan yang lain, baik kami yang dekat maupun yang jauh. Bapak Teguh yang ke Jombang, melindungi Tuhan. Kami percaya, kami tidak berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang menopang, yang membela kami. Sehingga segala mara bahaya, segala rintangan, segala kecelakaan Tuhan sudah jauhkan dalam hidup kami. Kami boleh aman karena Tuhan beserta dengan kami. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Kristus, kita akan mengakhiri ibadah dengan segala penuh ucapan syukur. Saudara pulang, saudara terima berkat yang datang dari anugerah Allah Bapa, serta berkat cinta kasih dari para putra tunggal, dan berkat persekutuan kuat kuasa Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara siang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Pulanglah dengan membawa berkat yang datang dari surga. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, semua yang percayakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab tidak ada nama lain yang boleh kita puji selain hanya nama Yesus. Yang sepakat katakan amin. Amin. Suara-suara bagi Tuhan kita Bapak Ibu Saudara.